Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, sudah dapat kertas semua? Angkat. Hore, saya sudah pembelajaran diferensiasi. Sekarang lipat duanya begini, lipat duanya manja. Mantap. Manja, lipat duanya manja. Apa yang manja deh? Manja. Ya, dirobek jadi dua. Guru yang baik adalah pengantuk. Ya, dua aja, cukup dua ya. Coba pegang kanan kiri. Sudah? Pegang kanan kiri. Pasti kanan sudah. Yang kanan beri huruf kapital A, yang kiri huruf kapital B. Ya. Sudah. Yang A, polisi kesan Bapak Ibu dari pagi sampai sekarang dengan pembelajaran ini. Yang B, ditulisi apa sebenarnya diferensiasi kalau begitu, simpulannya. Kan saya tadi nggak ceramah tentang diferensiasi ya, tapi langsung praktek ya. Nah, coba disimpulkan apa? Ya silakan, pakai spidol masing-masing. Nah, B, simpulan. Apa itu diferensiasi? Kalau begitu, diferensiasi adalah satu ya. Yang kiri simpulan, yang kanan kesan. Oke. Yang B simpulan. Itu tadi kan praktek diferensiasi tanpa saya jelaskan apa itu diferensiasi. Nah sekarang simpulannya apa kalau gitu? Diferensiasi itu apa? Wih, tenang ya, kayak media dan metode dan media yang sesuai. Ya semuanya berdiri, barisan di sini ya. Sekarang yang A dulu kesan. Diwoco tempel, berarti ada yang niatkan apa? Isolasi cili-cili. Yang A ya, sekarang A ya. Dulu. Kesan mengajarkan guru menjadi guru yang lebih elegan dalam mengajar siswa, ilmu yang bermanfaat, tidak membosankan dan menyenangkan. Nah, tempel, tepuk tangan. Mic-nya kasihkan belakangnya. Ya, baca. Menurut saya, kesan saya menemukan banyak metode dan media pembelajaran. Pembelajarannya menjadi ceria, bersemangat, kreasinya juga tinggi. Lalu untuk profesornya sangat mempesona. Tepuk tangan. Baca. Kesan sangat menyenangkan sekali karena penjelasan ada yang mengamati dan ada yang menilai. Ya, tepuk tangan. Tempel. Kesan yang pertama yaitu menyenangkan, kemudian melibatkan semua peserta, tidak ada peserta yang mengantuk. Kemudian diskusi berjalan secara aktif bagi setiap kelompok, pembelajaran berpusat pada peserta, dan yang penting full senyum. Tepuk tangan. Ya, tempel. Untuk saya Nanti yaitu barisan. sangat senang sekali
pendidikan. Tepuk tangan. Berikan belakangnya. Kesan saya, workshop hari ini sangat menyenangkan, asik, profesornya juga sangat asik sekali. Tepuk tangan. Terus berikutnya. Tempel. Sangat menyenangkan sekali dan asik karena penyajiannya menyenangkan. Tepuk tangan. Kesan saya sangat menyenangkan, banyak ilmu yang saya dapatkan, menarik, tidak membosankan, kreatif, inovatif, dan ceria. Tepuk tangan. Kesan yang saya dapatkan menyenangkan, banyak ilmu yang kita dapatkan, tidak akan saya latihan ini. Ya, tepuk tangan. Tempel. Kesan dari saya dari workshop kali ini, pertama menyenangkan, kedua mempermudah pemahaman, yang ketiga dapat menemukan multimedia pembelajaran. Tepuk tangan. Tempel. Kesan hari ini sangat seru, menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Tepuk tangan. Kesan saya sangat menyenangkan, sangat memuaskan, sangat kreatif, sangat inovatif, dan tidak membosankan. Saya menyenangkan, pembelajarannya sangat menyenangkan, menarik dan santai itu dari Kesan saya mengasihkan, tidak mengantuk, mendapatkan ilmu baru, untuk rohnya sangat bersemangat, banyak senyum Tepuk dan tangan. Ini belakangnya. Inilah dari mau menyenangkan. santai tapi serius. Ya, tepuk tangan. Kesan dari kelompok semangat CGD bahwa pelajaran hari ini sangat menyenangkan, memberikan pengalaman yang luar biasa, menarik, tidak membosankan, dan yang penting lagi adalah materinya lebih mudah dipahami karena langsung praktek. Ya, silakan. Mic-nya belakang. Kesan mengikuti workshop ini, maaf ya, dari pagi sampai sini nggak terasa karena sangat menyenangkan sekali. Tepuk tangan. Menyenangkan dan yang penting asik. Mic-nya. Kesan saya workshop ini sangat seru dan menyenangkan, dan saya baru tahu kalau ada metode karya wisata. Workshop kali ini sangat menyenangkan, satu kata, mantap. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan, tolong. Kesannya sangat menarik sekali dan sangat memuaskan. Kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi, yaitu teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan tiap kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam kebutuhan dan kemampuannya sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, sehingga sebagai implementasi pembelajaran yang berpihak pada anak. Terima kasih. Pembelajaran diferensiasi menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, bagus, Tempel. Ini ngelingnya sini Mas, dibantu. Siap. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Bagus. Kesimpulan untuk hari ini, kesimpulan materi hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan siswa yang banyak ragamnya. Bagus. Tempel Pak. Ini lesnya. Kesimpulan pembelajaran ini yaitu pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang bisa menggunakan berbagai metode dan media. Bagus. Tempel.
Kesimpulan pada kegiatan kali ini adalah pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang merespon kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik disesuaikan dengan metode dan medianya. Terima kasih. Bagus. Tempel milenial sini. Siap. Pembelajaran diferensiasi Terima kasih. pembelajaran yang merespon pada kebutuhan peserta didik yang bisa membeda-bedakan antara kesiapan belajar, minat, potensi atau gaya belajar dari siswa. Bagus. Ayo, siapa belum? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan media yang sesuai dengan kondisi di kelas, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan metode dengan mengikuti instruksi untuk menyesuaikan kebutuhan individu sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Pembelajaran diferensiasi. Menurut saya, pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Kesimpulan, bisa menyesuaikan kebutuhan individu. Pembelajaran yang inovatif banyak mendapatkan ide-ide kreatif. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan faktor siswa sehingga punya kesan menyenangkan pada diri siswa. Kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa sehingga pembelajaran di kelas sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Terus, tempel. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dengan mengikuti instruksi untuk menyesuaikan kebutuhan individu siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tempel, bagus. Kesimpulannya, pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa sehingga punya kesan menyenangkan. Ya, bagus. Terus. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesimpulannya, pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan metode yang berbeda-beda. Pesan saya yaitu metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa yang berpusat pada murid, fleksibel dan berkelanjutan. Terima kasih. Halo, Bapak Ibu, itulah pembelajaran diferensiasi. Saya tidak menerangkan secara teoritis, tapi begitu dipraktekkan jenengan bisa merasakan ya. Artinya kita bebas gunakan metode pembelajaran apa saja, bebas gunakan media apa saja. Lalu berangkat dari multi metode. Apakah Pak yang tadi multi metode? Apakah ada gamenya, ada nyanyinya, ada diskusi kelompoknya, ada inquiry-nya, ada discovery-nya? Apakah berbasis masalah? Ya, tapi murid tidak merasakan kalau itu berbasis masalah.
tidak merasakan kalau ceramah, tidak merasakan kalau diskusi, tidak merasakan kalau ada nyanyinya, tidak merasakan. Begitu Bapak Ibu ngajar di kelas, mix nggak terasa itu enak gitu. Bisa begitu? Coba ya, yang penting berani mencoba, berani nyoba. Apa kan jenengan tadi bisa bedakan diskusinya kan enggak, discovery-nya enggak, karena inquiry-nya jadi satu dengan memecahkan masalah, ya kan? Sambil senggol-senggol apa dan tidak tegang. Bermain, anak yang dianggap jahat jadi nggak jahat, anak yang mau bolos satu semeni terus bergulir tertinggal. Apakah tadi kelompoknya campur? Ada yang tadi duduk di sini begitu kena permainan nyanyi pasti tidak, karena berdasarkan satu laki-laki 3 perempuan kepaksa wis, iya kan? Ada yang, nah cara mainnya Pak Yanto tadi apa? Yang pertama giring berdasarkan bukan tinggi badan dulu, baru bulan. Jenengan boleh memperkaya lagi yang lain supaya yang geng limo ini nggak pernah ucul, iso ucul. Ngerti maksudnya? Nah ucul itu mungkin berdasarkan hobi, berdasarkan kesukaan makan. Kumpul kesukaan makan, saya dapat apa ya? Gak suka beja. Oh ya sih bisa ini. Kumpul berdasarkan kesukaan warna, saya bingung apa? Wah ini dulu harus mikir sampai supaya pecah apa ini. Kok berguling? Ya bulan lahir pasti akan sedikit beda. Baru dia pecah kelompoknya, tapi nggak semata-mata kan mecahnya. Jenengan kan nggak marah, pecah, kok papa pecah, cek dia kok geng, kok air, nggak boleh begitu. Tapi dengan permainan otomatis pecah. Bisa merasakan tadi ya? Dari awal sampai akhir, Anda merasakan perbedaan metodenya? Enggak kan? Mengalir kan? Nah itulah diferensiasi. Terserah jelas ngomong, jelaskannya Bapak Ibu apa terserah, tapi yang penting itulah contoh diferensiasi. Apakah anak bodoh jadi senang belajar? Ya. Apakah anak wedik nakal senang belajar? Ya. Apakah anak geng-gengan papat geng 6 bisa pecah? Bisa. Apakah sing kemayu malah gak kemayu? Bisa. Yang males terpaksa, kecuali si pancen mari tiba terus gak apa-apa. Modal Pak Yanto apa tadi? 1 kekayaan metode, 2 kekayaan media, 3 kekayaan game, 4 kekayaan menggerakkan peserta. Medianya cukup kertas. Pak Yanto kan gak nekonek ke medianya, gak mahal, hanya kertas dan karton, gak mahal. Pertama kan jenengan bingung, buat lingkaran besar, gawe opo iki ya, karena anggotanya 4, buat 4 kolom. Kan nggak ngerti nih itu mau kayak per orang ya gawe. Nah wes mulai masalah mulai tren sampai ini. Apakah hari ini bisa dikatakan Pak Yanto menggunakan metode berbasis proyek? Iya, dengan punya proyek itu, proyeknya di eksklusi di berbasis proyek. Nggak terasa. Oke, halo. Saya pikir itu kesan sudah, silakan dibaca sendiri-sendiri. Tadi sudah dengar, kesimpulan juga sudah. Baik, terima kasih sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan beristirahat, makan silakan.
Audio Jungle. Audio Jungle.